Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Naila Ale Putri dengan NPM akhir 058. Dengan saya Muhammad Rezi Rohim dengan MPM akhir 001. Nama saya Christian Enos Pranata dengan MPM akhir 12. Saya Erik Jovan Ramadan dengan terakhir 004. Oke, selanjutnya adalah pembacaan notulensi sistem pendukung keputusan. Eh, dari hasil diskusi kami, terdapat beberapa poin yang akan kami jelaskan di sini. Poin pertama ada jenis-jenis keputusan Simon. Yang pertama ada keputusan terprogram di mana hal ini berulang dan rutin serta memiliki prosedur yang pasti. Selanjutnya ada keputusan tidak berprogram di mana baru dan tidak terstruktur serta tidak ada metode yang jelas dan pasti dalam menangani masalah. Eh, ada juga tipe-tipe ada dalam suatu kontinum. Selanjutnya ada poin tahapan pemecahan masalah Simon. Yang pertama yaitu intelijen, di mana kami mencari solusi. Setelah itu desain, menemukan, mengembangkan, serta menganalisis kemungkinan dari tindakan yang ada. Yang ketiga, pilihan, di mana memilih tindakan dari tindakan yang tersedia. Serta yang keempat ada tinjauan, di mana menilai pilihan-pilihan masa lalu. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi dari sistem pendukung keputusan sistem atau bisa disebut DSS. Definisi umum, sistem yang menyediakan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi untuk masalah semi terstruktur. Definisi spesifik, suatu sistem yang mendukung seorang manajer tunggal atau sekelompok manajer yang relatif kecil yang bekerja sebagai tim pemecah masalah dalam penyelesaian masalah semi terstruktur dengan menyediakan informasi atau memberikan saran mengenai keputusan keputusan tertentu. Poin selanjutnya ada konsep DSS, di mana Gori dan Scott Morton menciptakan frasa DSS pada tahun 1971, sekitar 10 tahun setelah MIS menjadi populer. Selanjutnya, jenis keputusan dalam hal struktur masalah. Masalah terstruktur dapat diselesaikan dengan algoritma dan aturan keputusan. Masalah tidak struktur tidak memiliki struktur dalam fase Simon. Dan yang terakhir, masalah semi struktur memiliki fase terstruktur dan tidak terstruktur. Poin selanjutnya ada jenis-jenis DSS alter, di mana pada tahun 1976 Stephen Alter, seorang mahasiswa doktoral membangun kerangka Gori dan Scott Morton, membuat taksonomi 6 jenis DSS dan bersarkana studi 5 DSS. Yang terakhir mengklasifikasikan DSS berdasarkan tingkat dukungan pemecah masalah. Poin selanjutnya ada tingkatan DSS alter, di mana tingkat dukungan pemecahan masalah dari terendah ke tertinggi. Yang pertama ada pengambilan elemen informasi dan terakhir pengambilan file informasi pembuatan. Laporan dan beberapa file estimasi, konsekuensi keputusan mengusulkan, keputusan mengambil keputusan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pentingnya studi alter, yaitu mendukung konsep pengembangan sistem yang membahas keputusan tertentu. Selanjutnya ada menjelaskan bahwa DSS tidak perlu dibatasi pada jenis aplikasi tertentu. Untuk poin selanjutnya ada 3 tujuan DSS, yaitu yang pertama membantu dalam memecahkan masalah semi terstruktur, yang kedua mendukung bukan menggantikan sang manajer, yang ketiga berkontribusi pada efektivitas pengambilan keputusan bukan efisiensi. Berdasarkan penelitian Ken dan Scott Morton, isi basis data itu ada yang pertama digunakan oleh 3 subsistem perangkat lunak,
yaitu penulis laporan. Isinya itu ada laporan khusus, laporan berkala, COBOL, sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada model matematika, yaitu ada simulasi, bahasa pemodelan khusus. Dan yang terakhir ada Groupware atau GDSS. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama, sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang terlibat dalam tugas atau tujuan umum yang menyediakan antarmuka ke lingkungan bersama. Yang kedua, digunakan dalam pemecahan. Yang ketiga, ada masalah bidang terkait, yaitu sistem pertemuan elektronik IMS kerjasama yang didukung oleh komputer CSCW sistem pendukung. Ada kelompok GSS dan perangkat lunak grup. Pengaturan lingkungan GDSS, yaitu yang pertama ada pertukaran sinkron, yaitu ada anggota bertemu pada waktu yang sama, dan rapat komite adalah contohnya. Pertukaran asinkron, yaitu ada anggota bertemu pada waktu yang berbeda, yaitu contohnya adalah email. Yang ketiga, partisipasi yang lebih seimbang. Selanjutnya ada jenis-jenis GDSS. Yang pertama ada ruang keputusan. Kelompok kecil. Yang pertama ada kelompok kecil tatap. Kedua ada muka komunikasi paralel. Yang ketiga ada anonimitas. Lalu yang kedua ada jaringan keputusan area lokal yang berisi anggota berinteraksi menggunakan LAN. Untuk yang ketiga ada sesi legislatif. Isinya ada interaksi kelompok besar. Lalu yang keempat ada konferensi yang dimediasi komputer. Isinya memungkinkan interaksi kelompok yang besar dan tersebar secara geografis. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau disebut biasa AI ya. Aktivitas menyediakan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap cerdas jika diamati pada manusia. Selanjutnya ada bagaimana sistem AI ini bekerja. Yang pertama pengguna. Pengguna meminta sebuah solusi yaitu langsung masuk ke pengguna antarmuka atau biasa disebut user interface. Lalu mesin akan menyimpulkan hasil dari pengguna tersebut. Lalu ada perkembangan mesin dari para ahli dan insinyur pengetahuan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hmm, selanjutnya itu ada sejarah AI. Untuk sejarah AI itu yang pertama itu ada John McCarthy menciptakan istilah AI pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth College. Selanjutnya di dua dekade terakhir itu penelitian telah dikesampingkan untuk mengembangkan MIS dan DSS. Selanjutnya ada model sistem pakar. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada basis pengetahuan, eh, rumah untuk mengumpulkan pengetahuan tersebut. Dan bagaimana basis pengetahuan bekerja itu, yang pertama ada deskripsi domain masalah, dan kedua ada aturan. Selanjutnya ada mesin inferensi, dia itu memberikan alasan dan menafsirkan basis pengetahuan. Dan yang terakhir ada mesin pengembangan. Itu merupakan alat untuk membuat mesin pakar tersebut. Selanjutnya ada mesin inferensi. Mesin inferensi itu adalah mesin yang berguna atau melakukan penalaran dengan menggunakan konten basis pengetahuan dalam urutan tertentu, dua pendekatan dasar untuk menggunakan aturan. Selanjutnya di mesin inferensi itu ada dua. Yang pertama ada penalaran maju dan penalaran terbalik. Selanjutnya ada langkah penalaran terbalik. Itu yang pertama berguna untuk membagi masalah jadi beberapa submasalah. Yang kedua, mencoba untuk menyelesaikan satu submasalah, kemudian mencoba yang lain. Penalaran maju versus penalaran terbalik. Penalaran terbalik itu lebih cepat dibandingkan dengan penalaran lebih maju. Selanjutnya, penalaran
terbalik bekerja paling baik dalam kondisi tertentu. Sebab yang pertama memiliki beberapa variabel tujuan, terus banyak aturan, semua atau sebagian besar aturan tidak harus diperiksa dalam proses mencapai solusi tersebut. Ini ada mesin pengembangan. Mesin pengembangan itu terdiri dari bahasa pemrograman, seperti ada plat dan prolog. Selanjutnya ada cangkang sistem pakar atau prosesor siap pakai yang dapat disesuaikan dengan domain masalah tertentu. Selanjutnya ada penalaran berbasis kasus. Dan terakhir ada pohon putusan. Selanjutnya ada keunggulan untuk sistem pakar tersebut. Untuk manajer, keunggulannya itu yang pertama ada pertimbangan lebih banyak alternatif, terus ada terapan logika dengan tingkat tinggi, memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi aturan keputusan, dan yang terakhir ada logika yang konsisten. Sedangkan untuk perusahaan tersebut, keunggulannya itu yang pertama ada kinerja yang lebih baik dari tim manajemen dan mempertahankan sumber daya pengetahuan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada kekurangan sistem pakar. Yang pertama itu ada tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. Dan yang terakhir ada tidak dapat menerapkan penilaian atau institusi. Ini akan kembali ke moderator. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.